Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang awal terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Agar supaya bisa berdiri dengan lekat, teguh, kekal dan abadi, negara Indonesia merdeka. Setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, lalu bangsa Indonesia membentuk jajaran pemerintah. Indonesia saat itu masih negara baru. Tentunya penuh perubahan yang menarik untuk diikuti. Perubahan pertama yaitu PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Walaupun sudah merdeka, ternyata tugas PPKI masih berlanjut. PPKI harus menyiapkan hal-hal terkait pembentukan negara. Proses persiapan itu dilakukan dalam beberapa rapat. Berikut hasil rapat yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama, Sidang PPKI 1 pada 18 Agustus 1945. Poin pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, sehingga Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Poin ketiga, membentuk Komite Nasional sebagai pembantu presiden. Yang kedua, sidang PPKI 2 pada 19 Agustus 1945. Poin pertama, menetapkan 12 kementerian dalam pemerintahan dan 4 menteri negara. Poin kedua, membagi daerah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi. Yang ketiga, sidang PPKI ketiga pada 22 Agustus 1945. Poin pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Fungsinya membantu dan menjadi penasihat presiden. Poin kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tujuan mewujudkan NKRI sebagai negara berdaulat, adil, makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Poin ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Badan ini menjadi cikal bakal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Perubahan kedua yaitu rapat di lapangan IKADA. Selain PPKI, masih ada penolakan dari beberapa negara terhadap kemerdekaan Indonesia, termasuk Jepang. Sebagai bentuk protes, akhirnya diadakan rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik di Jakarta, pada tanggal 19 September 1945. Di kesempatan itu, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi poin pertama, menegaskan kemerdekaan bangsa Indonesia, bertekad mempertahankannya. Poin kedua, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. Poin ketiga, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin. Poin keempat, menuntut rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Rapat ini menjadi penting karena pemerintah berhasil bertemu langsung dengan rakyat, sehingga pemerintah berhasil meningkatkan kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia. Perubahan ketiga yaitu dukungan daerah terhadap pemerintah Republik Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kesultanan-kesultanan yang masih berdiri di Republik Indonesia kemudian menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia.
Kesultanan Yogyakarta adalah yang pertama mendukung pemerintah Republik Indonesia melalui Maklumat 5 September 1945, disusul Surakarta, yaitu Kasunan dan Mangkunegara, dan Kesultanan Siak di Sumatera. Meski saat itu telah merdeka, ternyata perjuangan Indonesia masih belum berhenti. Faktor-faktor dari dalam Indonesia dan luar Indonesia tentunya berpengaruh pada dinamika pemerintahan pertama Republik Indonesia. Untungnya pemerintahan kita saat itu berhasil melewati masa-masa sulit itu sehingga Indonesia bertahan hingga saat ini.